Oke, baik pendengar Kardopa, selamat pagi. Selamat pagi juga buat teman-teman kita yang sudah hadir di sini. Yang jelas kita ketemu lagi di spesial program Membangun Generasi Cerdas untuk edisi hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 ya. Sekedar mengingatkan kembali untuk pendengar Kardopa, kalau membangun generasi cerdas kita sudah melakukan untuk kali ini udah ada 9 kali ya. Yang pertama untuk membangun generasi cerdas kita hadir di Pasca Sarjana FISIP USU. GC yang kedua ada di UIN Kampus 4 Tuntungan. MGC yang ketiga kita ada di Unimed, kemudian MGC yang keempat di Universitas Pancabudi, MGC yang kelima di Universitas Prima Indonesia, kemudian MGC yang keenam kita bekerja sama dengan Universitas Dharma Wangsa, MGC yang ketujuh tentunya bekerja sama dengan Universitas Medan Area, MGC yang kedelapan kita bekerja sama dengan FISIP USU, dan MGC yang kesembilan membangun generasi cerdas tentunya kita bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan. Boleh kasih tepuk tangan? Nah, sebelum acara kita mulai, ada baiknya seperti biasa kita akan menyanyikan dulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Harapan. Para tamu undangan dan Bapak yang sudah hadir juga narasumber kita harapkan untuk berdiri sejenak ya Pak ya, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Harapan. Hidup layak untuk pendidikan.
Oke, para tamu bisa duduk kembali. Baik pendengar Kardopa, untuk para tamu juga yang sudah hadir di sini, para narasumber, kita lanjut spesial program Membangun Generasi Cerdas. Kali ini kita bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan ya. Kalau tadi kita sudah sama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga Mars Harapan. Sekarang kita lanjut dengan kata sambutan dari Rektor Unhar. Ada Bapak Profesor Dr. Ando Sriadi, ST, MPD, MKom, PSD. Bapak, waktu kita persilakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati di sini hadir orang yang tidak asing lagi, Bapak Irham Buana Nasution, SHMH, sebagai narasumber, juga Prof. Dr. Hasim Purbah, sekaligus Dekan Fakultas Hukum, juga hadir Sekretaris Yayasan dan tim Fakultas Hukum, ada Pak Sitorus, ada Pak Sinaga, juga ketua dari ketua Pak Oja. Dan terima kasih khususnya kepada Radio Kardopa, Pak Peter dan tim, serta adik-adik kami, mahasiswa yang berhadir. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini, dan ini merupakan momentum yang sangat penting. Apalagi dengan tema yang kita lihat di sini memang membangun generasi muda cerdas, bahwa tahap hukum generasi cerdas ini dalam berdemokrasi di pemerintahan. Kenapa ini kita katakan penting? Ya namanya juga demokrasi. Perbedaan itu adalah suatu keindahan, tapi dengan berbeda bukan berarti harus bermusuhan, dengan berbeda bukan berarti harus provokasi. Justru perbedaan ini akan menghadirkan suatu pelangi yang akan memberikan kontribusi dari berbagai sudut. Jadi dengan momen yang seperti ini, saya pikir ini memang diperlukan terutama kepada masyarakat, khususnya para adik-adik mahasiswa. Hanya generasi yang cerdas yang akan mendapatkan dalam pemilihan untuk memilih pemimpin yang cerdas. Dan ini akan berkontribusi kepada peningkatan ekonomi masyarakat, hukum, dan seterusnya pada kesejahteraan pada umumnya, yang ujungnya akan mengarah kepada Indonesia yang memang kita citakan. Saya pikir sudah hadir para narasumber yang memang sudah mumpuni di bidangnya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPRD, khususnya di Divisi Humas dan Radio Kardopa, juga kepada segenap yayasan, Fakultas Hukum. Saya pikir ini ucapan terima kasih yang tulus dari kami. Mudah-mudahan acara ini nanti memberi kontribusi positif dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas kata sambutannya. Dan di sini juga sudah dihadiri para dekan juga ya Pak, para dosen juga. Terima kasih Bapak sudah hadir di acara kita. Dan sekarang kita akan mulai aja langsung spesial program Membangun Generasi Cerdas dengan tema Taat Hukum Generasi Muda Cerdas Berdemokrasi di Pemilu 2024. Acara akan saya serahkan kepada moderator kita untuk pagi menjelang siang ini ya. Ada moderator kita, saya kenalkan dulu, ada Derma Sinaga, SHMH. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Ibu. Baiklah, spesial program Membangun Generasi Cerdas dengan tema Taat Hukum Generasi Cerdas Berdemokrasi di Pemilu 2024 di Ruang Peradilan Semu Universitas Harapan Medan. Acara ini terselenggara hasil kerjasama DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM, dan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan. Bersama kita telah hadir narasumber yang pertama, yaitu Bapak Irham Buana Nasution, SHMHUM. Beliau merupakan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara. Jadi bagi yang orang Medan, Bapak ini pasti tidak asing lagi, karena Bapak ini merupakan anggota legislatif dari Dapil Sumut 1 Medan A. Pasti sebagian mahasiswa ini adalah konstituen dari Bapak Irham Buana. Narasumber yang kedua,
pasti sangat tidak asing lagi bagi kita, Bapak Profesor Dr. Haji Hasim Purba. Beliau merupakan guru besar hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kalau masih asing berarti sangat berdosa nih mahasiswa. Baiklah, propli singkat dari Bapak Irham Buana. Ini Pak, mohon maaf kalau ada keliru-keliru Pak, karena saya hanya mencari dari sumber-sumber yang mudah-mudahan terpercaya. Bapak Irham Buana ini kelahiran Medan 21 April 1969. Beliau sebelum menjadi anggota DPRD pernah menjadi komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara. 2 periode Pak ya, 2008 sampai 2013 dan 2013 sampai 2018 walaupun tidak tuntas Pak ya. Oh enggak, 2003, 2008, 2003. Oh ya, menjelang ujung Bapak ini sudah mau terjun, awalnya pelaksana mau jadi ikut dalam kontestan. Jadi ya, pernah juga menduduki Direktur LBH Kota Medan. Jadi Bapak ini juga sama seperti kita dulunya belajar ilmu hukum dan aktif dalam aktivis hukum di Kota Medan ini. Pendidikan beliau S1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan S2 di Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya profil dari Bapak Hasim Purba, lahir di Parbutaran 3 Maret tahun 1966. S1, S2, dan S3 ditamatkan dari Universitas Sumatera Utara. Baiklah, kita tidak berpanjang lebar lagi, kita langsung saja pemaparan dari narasumber yang pertama, yaitu Bapak Irham Buana Nasution, SHM Hum. Enggak, Prof. Hasim dulu. Oh iya. Oh gitu. Ini penghormatan bagi guru besar. Oh baik. Boleh, karena Pak Irhamnya masih S2 dan Prof. Hasim guru besar, berarti penghormatan Prof. Hasim duluan gitu. Baiklah, kepada Profesor Dr. Haji Hasim Purba SHM Hum, kami persilakan dengan durasi waktu 10 menit untuk pemaparan terkait topik kita ini. Kepada Prof, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua dan mahasiswa, pimpinan Universitas Harapan Medan, Fakultas Hukum, dan juga pendengar Radio Kardopa yang budiman dimanapun berada. Teristimewa narasumber, saya panggil Adinda kadang-kadang, tapi karena dia wakil ketua DPRD Sumatera Utara, panggil Bapak jadinya. Bapak Irham Buana Nasution SHM. Beliau ini kawan saya di sekolah dulu sama kami ya, tapi ketemu lagi di sini sudah menjadi wakil ketua DPRD ya. Sekolah di mana? Sekolah di USU dulu kami sama ya. Dan juga moderator saudara Diarma ya, dan segenap kru dari Radio Kardopa yang kita cintai Medan. Saya ini diundang Radio Kardopa ini udah beberapa kali, tapi pada hari ini agak lain. Biasanya di studio mereka saya ngomong-ngomong bebas saja begini, tidak di hadapan audiens mahasiswa Fakultas Hukum. Oh, yang USU. Tapi ini di hadapan mahasiswa saya udah lama nggak tatap muka, asik daring aja. Ini langsung ini agak-agak apa juga saya, tapi nggak apa-apa lah. Saya mulai ini bertemu langsung. Topik yang disampaikan ini bagaimana generasi cerdas ya, bagaimana juga untuk peningkatan pemahaman hukum ya. Kemudian juga dalam partisipasi pemilu 2024. Saya pikir terceramah hukumnya tidak terlalu panjang. Saya ingin sampaikan pokok-pokok pikiran ya. Pertama, Indonesia ini negara hukum, Rechtsstaat ya. Jadi semua aturannya sudah diatur dalam hukum. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum. Oleh karena itu semua warga negara apapun, termasuk generasi muda, saya ini masih generasi muda. Ya. Ya, saya kalau pakai SMA dibilang anak saya bang katanya pula lagi. Ya, jadi saya masih muda ya. Jadi generasi muda juga punya hak yang sama, ya. Oleh karena itu pemahaman hukum penting, apalagi bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Saya mengatakan ada paling tidak 4 hal yang harus dipahami oleh setiap generasi muda dalam ilmu hukum. Pertama, pengetahuan hukumnya harus bagus, ya. Pengetahuan hukumnya harus bagus. Apalagi anda yang kuliah di Fakultas Hukum, ya. Kalau udah kuliah Fakultas Hukum pasti itu menjadi punyaannya setiap hari. Yang kedua, pemahaman hukumnya. Dipahami nggak apa itu hukum? Aturan-aturan itu, regulasi yang ada di masyarakat di bangsa ini, ya, baik itu yang dari pusat maupun sampai yang daerah. Pak Irham Buana ini pembuat regulasi di tingkat daerah, banyak perda yang mungkin mereka buat. Saya belum pernah menelitinya ini Pak Irham Buana.
Nanti tadi ada tawaran juga ini Pak Muslim ya, agar Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan kerjasama dengan DPRD. Tolong kalian apa? Ya Pak apa? Ini tawaran yang bagus. Tadi malah dibilangnya nggak usah masukkan sekretariat Bang, langsung aja sama saya, antarkan ke kantornya, ya kan? Nanti kita bikin suatu kegiatan riset kah atau sosialisasi dan diseminasi. Yang ketiga apa itu? Sikap hukum. Nah, perilaku hukumnya bagaimana? Atau sebenarnya behavior law, ya. Jadi bagaimana perilaku hukum kita sebagai seorang warga negara? Apa Anda mahasiswa, generasi muda atau generasi yang bagaimanapun? Sikap hukum ini penting. Bagaimana kita berperilaku hukum itu, bagaimana kita menjadi orang yang taat kepada hukum dan juga kesadaran hukum yang tinggi, ya. Nah, kemudian apa yang lain, pola perilaku hukum kita itu bagaimana? Apakah orang yang memang kita itu mentaati hukum dengan sepenuhnya, ya? Mentaati hukum dengan sepenuhnya. Ini penting, kenapa? Kalau kita kaitkan dengan pemilu, pemilu ini adalah suatu aturan main, mekanisme bernegara di Republik ini. Apakah pemilu legislatif atau pemilu pilpresnya nanti, itu semua mekanisme bernegara. Nggak bisa kita hindari itu. Oleh karena itu, pemahaman aturan-aturan tentang pemilu, dan bagaimana pentingnya aturan itu dipahami, dan bagaimana pentingnya mekanisme pemilu itu dilaksanakan, dan hasilnya dulu dilaksanakan, itu perlu dipahami oleh generasi muda. Ya. Jangan nanti generasi muda tidak tahu apa-apa tentang pemilu, cuek aja dia. Mekanisme ini memang itulah yang terjadi menjadi konsensus nasional kita yang dijamin oleh konstitusi, bahwa bernegara ini seperti itu, nggak boleh ada yang lain. Oleh karena itu, kalau kita beranjak kepada mekanisme bernegara ini, kesadaran hukum kita juga harus, pemahaman juga harus kuat, maka apa yang sudah disepakati ini harus dijalankan. Ya, ini kan banyak isu ini, pemilu ditunda ya. Apalagi jabatan presiden diperpanjang, ya kan? Nanti Pak Irham bisa ini, dia orang partai politik. Tapi kalau saya orang akademisi, pasti saya sorot ini. Saya orang yang pertama tidak setuju kalau pemilu ditunda, kalau tidak ada alasan yang kuat, ya kan? Yang kedua, saya tidak setuju kalau ada diperpanjang jabatan presiden, apalagi sudah 2 periode. Karena itu melanggar konstitusi. Mungkin nanti yang pertama mengajukan ngangkat kursi untuk menolak itu saya, ya. Saya nggak takut itu, karena memang saya harus taat dengan konstitusi. Generasi muda harus bisa begitu menyuarakan itu, ya. Yang kedua, generasi muda yang cerdas ini yang punya literasi politik. Literasi politik, ya, kecerdasan juga untuk membaca bagaimana perkembangan politik, baik nasional maupun internasional. Kondisi bangsa kita saat ini akan ditentukan oleh pemilu 2024 yang akan datang. Apa hasilnya nanti, bagaimana mekanismenya, itu mempengaruhi perjalanan bangsa ini ke depan. Oleh karena itu, apakah nanti dalam dalam ranah pemilu untuk pemilu legislatif secara nasional dan juga pemilu presidennya, kemudian juga pilkada dan seterusnya itu sangat menentukan. Ya, kita tidak boleh lagi buta politik atau alergi terhadap politik. Jangan. Adinda, anak-anak kami semua, generasi muda, menentukan tarif parkir di pajak sore, itu proses politik. Ya kan? Kenapa? Yang menentukan itu kan ada aturannya, Perda, baru peraturan wali kota. Itu kan semua diproses di lembaga politik. Di mana? DPRD. DPRD itu siapa orangnya? Orang-orang partai politik. Saya tidak bisa duduk di sana kecuali saya masuk partai politik dan dicalonkan partai politik dan terpilih dalam pemilu. Segera masuk. Kalau Pak Irham sudah itu jalannya, saya masih jalan sebagai guru, sebagai guru ya. Tapi saya berpikir juga kemarin itu, gak banyak yang bisa dibuat akhirnya, Bang Peter. Kayaknya langsung masuk politik juga ini untuk beberapa yang akan datang ini, ya kan? Beberapa yang akan datang ini masuk politik supaya bisa berubah. Karena itu tapi katakan, mau menetapkan tarif parkir di pajak sore itu proses politik, apalagi mengatur yang lain, ya. APBD Sumatera Utara Pak Irham berapa? 14 triliun ya, kalau tidak salah. Lebih, 14 triliun lebih lah gitu. Itu proses politik. Kalau tidak disetujui kawan-kawan DPRD, itu tidak akan jadi. Ya kan? Nggak bisa dilakukan oleh Pak Gubernur dan jajarannya itu pembangunan di Sumatera Utara. Itu semua diramu di dalam politik. Oleh karena itu, politik tidak bisa kita hilangkan dari proses ini. Jangan alergi dengan politik. Jangan alergi. 2 minggu yang lalu saya diajak MUI Sumatera Utara. Pak Hasim bicara tentang politik identitas katanya. Ya saya bilang bisa saja.
Saya bicara tentang itu, tapi di sini nggak usah politik identitas. Bagaimana kecerdasan ini kita bangun, generasi muda bisa memanfaatkan momen politik 2024 untuk menjadi pemilih-pemilih yang cerdas. Saya nggak kampanye di sini. Tapi pemilih, jangan nggak gunakan hak suara saudara, jangan nggak dorong pemilu ini bagus, kawal. Kami dulu waktu mahasiswa, zaman-zaman Orde Baru, Pak Irham ini dulu, masih ketua LBH, Dinda ya. Ini kritis ini dulu, tapi sekarang nggak tahu saya tambah kritis. Ini kan ini kena panah kakinya dulu, dipanah orang di apa sana, di dekat kantor LBH itu, dipanah itu kakinya itu karena banyak kali protesnya terhadap pemerintah, terhadap gubernur, terhadap paling ribut dulu kita apa tuh, kehutanan ya. Masalah hutan dulu kita ributi dulu. Saya masalah peradilan dengan FKP 61 dulu ya. Bang almarhum Bang Saparudin dulu. Ya kita dikejar-kejar sama Dandim. Rapat dulu kita diperiksa itu. Saya pernah dipanggil ke Kodim itu dulu. Gara-gara buat rapat HMI. Saya ditanyain. Saya bilang, apa pula salahnya rapat? Mana KUHP-nya Pak? Aku bilang, aku fakultas hukum. Akhirnya nggak bisa ditahan orang itu saya. Pulanglah kau, ribut kali pun katanya. Ya kalau Bapak nggak lama kali, kasih makan saya bilang. Saya mahasiswa ini. Belum makan tadi Pak, kos saya bilang. Jadi, ini cerita cerdasnya orang anak-anak mahasiswa. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, saya berharap pertemuan ini sangat baik. Ya, pertemuan ini sangat baik. Kita berharap itu senang ini dengan ada pelaku politiknya, yang sedang juga ada sebagai wakil ketua DPRD, ada kritik kita, ada. Saya ada kritik dengan Sumatera Utara ini ya. Sumatera Utara ini saya katakan masih sedikit sedikit care perhatiannya terhadap pengembangan dunia pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Saya kemarin ketemu Gubernur Riau, Pak Samsuar, alumni Pisipusu. Saya ketemu di Pekanbaru, banyak dialog saya tentang pendidikan tanah layar. Golkar ya apa aja disilakan Anda ya itu. Nggak masalah bagi saya itu. Saya tanya, apa kebijakan khusus Pak Gubernur terhadap mahasiswa-mahasiswa dari Riau? Ada beasiswa dia kasih. Apa Irham kalau bisa DPRD kita ini alokasikan lah untuk yang S2, ya kan? Kasih beasiswa untuk Sumatera Utara ini, ya kan? Mereka dapat itu dari Dikti, double beasiswanya Pak Peter. Dapat dari Dikti dapat ya kan? Karena menang dia kan? Beasiswa berprestasi. Tapi dari APBD, semua yang apa itu dikasih lagi APBD. Yuk, pulang-pulang kalian dapat saldo duit, dia saya bilang. Bisa kawin lagi Pak Hasyim. Kata, jangan kawin lah kau. Nanti kau diusir sama binimu, saya bilang. Jadi itu saking hebatnya DPRD-nya. Ini DPRD semua tolong ini. Ya saya kasihan juga ini banyak mahasiswa yang terutama ya yang di swasta ini, Pak Iram. Kalau yang di negeri apa? Mengangsur apanya Bang Peter? SPP-nya. Ada yang nunggak itu, kadang-kadang nggak sampai hati juga di-cancel ujiannya karena belum lunas. Saya bilang kadang-kadang bikin pernyataan lah. Yang penting dia menyatakan nanti. Ini perlu Pak, beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa yang S1, yang S1 lah terutama. Ya, saya pikir ini tentang pemilu, gunakan nanti kawal pemilu itu dengan baik 2024, gunakan hak suara-suara yang baik, mudah-mudahan terpilih yang terbaik. Saya nggak punya calon sekarang ini, tapi ada pun calon masih saya kantongi. Ya kan, belum bisa saya laporkan ya. Tapi kalau simpati kalian sama Pak Irham, ya sah-sah saja, ya kan. Saya bukan TS dia, tapi karena saya kenal dia, junior saya dulu waktu kuliah, dan dia aktivis, ya saya rekomendir juga dia. Terus terang aja saya bilang, daripada yang nggak saya kenal, ya kan. Daripada yang nggak saya kenal kan, lebih bagus kan. Tapi kalau ada nanti dari kalian mahasiswa, Pak, saya Pak Hasyim generasi muda mau caleg juga saya, silahkan. Bisa bimbingan politik sama saya, gratis. Karena saya tahun 92 sudah caleg saya dulu. Caleg politik. Saya di kader juga di politik dulu. Nggak usah saya sebut namanya. Saya kader sampai tingkat nasional. Tapi jalur saya saja memilih pendidikan tinggi. Dulu saya istiqoroh. Mau jadi anggota DPRD tahun 92 atau jadi akademisi. Waktu itu yang saya tanya dulu, dosen senior saya, Profesor Dr. Soli Lubis. Pak Soli, saya ini cocok di apa? Kau mau jadi politik bagus juga, Sim. Tapi saya pilih udah sholat tadi malam mau pilih jadi dosen. Ya udah jadi dosen kau kalau mau jadi dosen. Bapak pun dulu dosen ya katanya. Sampai hari ini saya dosen. Jadi terserah Anda. Ya, saya nggak mempengaruhi. Ini orangnya ada Irham. Saya juga bisa ada jadi apa nanti? Ada Muslim, ada yang lain-lain. Ada Anda sendiri. Jadi yang penting kecerdasan Anda dalam memahami aturan regulasi di Republik ini adalah modal dasar untuk bagaimana juga mengawal Republik ini termasuk dalam pemilu 2024 bisa kita hasilkan pemimpin-pemimpin baik di legislatif tingkat nasional, legislatif tingkat daerah, maupun di eksekutif yang bisa membawa bangsa ini ke dalam perubahan yang lebih baik. Ini sekarang sudah baik, tapi kita ingin yang lebih baik. Demikian ya, hidup mahasiswa.
Hidup. mahasiswa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sangat berapi-api Pak Dekan, seperti aktivis mahasiswa dulu lagi, sangat bernas. Ada beberapa poin ya, sebagai generasi muda mahasiswa juga, bahwa kita ini selaku warga negara Indonesia harus memiliki pemahaman hukum yang baik terkait pemilu. Begitu juga kita harus memiliki sikap hukum, dan yang terakhir adalah literasi politik yang baik gitu. Kita harus puasai itu, jangan anti dengan politik. Baiklah, nggak berpanjang lebar lagi. Selanjutnya kita kepada narasumber yang selanjutnya, Bapak Irham Buana Nasution, SHM Hum. Kepada Bapak kami persilakan, Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semuanya. Yang terhormat Sekretaris Yayasan Universitas Harapan dengan seluruh jajaran, yang terhormat senior saya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan, Profesor Dr. Hashim Purba. Beliau sudah duluan guru besar, walaupun satu angkatan di USU, awak tak tamat-tamat. Yang terhormat moderator, Bang Peter dengan seluruh jajaran Radio Kardopa, kawan-kawan mahasiswa yang saya hormati. Saya ingin bicara bagaimana kita menyambungkan nilai-nilai hukum dengan demokrasi. Karena apapun alasannya, setiap produk hukum itu tentu didasarkan pada kebijakan politik. Tidak ada peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang dan seterusnya sampai kepada peraturan gubernur, peraturan daerah, yang kemudian lahir begitu saja tanpa kompromi politik. Sehingga kemudian persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan penegakan hukum, produk hukum itu sendiri, itu adalah produk politik. Sehingga memerlukan dukungan dari masyarakat. Karena tidak mungkin satu produk politik yang melahirkan kebijakan dalam rangka kesejahteraan rakyat itu tanpa kemudian melakukan sharing, melakukan konsultasi publik kepada masyarakat. Termasuk ketika misalnya DPRD Sumatera Utara akan melahirkan satu kebijakan atau peraturan daerah atau kemudian politik anggaran daerah tanpa kemudian memerlukan dukungan dari warga masyarakat Sumatera Utara. Sehingga menurut saya, apapun alasannya, hukum selalu berkolerasi dengan demokrasi. Hukum selalu berinteraksi dengan politik. Hukum itu satu tarikan napas yang sama dengan politik. Sehingga ini yang kemudian harus kita lihat lebih jauh. Apakah produk-produk politik, apakah produk-produk hukum itu memang memberikan dampak positif bagi masyarakat atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa setiap produk hukum itu kemudian akan melahirkan implikasi yang besar, pengaruhnya bagi masyarakat, termasuk misalnya peraturan daerah di Sumatera Utara yang kemudian melahirkan kebijakan untuk diikuti, untuk dilaksanakan oleh masyarakat Sumatera Utara, tentu ini juga akan memberikan pengaruh baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, pemilu salah satu instrumen demokrasi. Pemilu itu kemudian adalah satu mekanisme ketatanegaraan yang memang telah kita bangun berdasarkan konstitusi kita. Kita sudah bersepakat melalui forum-forum kebangsaan, melalui MPR, melalui DPR, dan juga seluruh pemangku kepentingan bangsa ini sudah berkonsensus sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, bahkan sejak pemilu tahun 55 sampai saat ini, bahwa pemilu adalah satu-satunya jalan demokrasi dalam rangka kepemimpinan nasional. Baik itu pemilu presiden, pemilu anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, kabupaten, kota, pemilu gubernur, bupati, dan wali kota. Dan pemilu itu kemudian disepakati dilaksanakan dalam 5 tahunan. Walaupun ada satu catatan menarik bagi kami, pernah sekali dalam sejarah politik di Indonesia pemilu dilaksanakan itu lebih dari 5 tahun. Yaitu kalau tidak salah adalah pemilu tahun 1999. Tetapi itu adalah kegentingan yang memaksa. Kegentingan yang memaksa yang kemudian mengharuskan dibuat konsensus bangsa Indonesia harus dilaksanakan pemilu lebih cepat dari yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Bahwa kemudian sekarang muncul keinginan, wacana, dorongan dari berbagai kalangan untuk kemudian dilaksanakan perlambatan atau penundaan atau kemudian pertambahan masa jabatan priorisasi presiden, karena ketika priorisasi presiden diperpanjang itu akan berimplikasi juga memperpanjang masa jabatan anggota DPR, akan memperpanjang masa jabatan anggota DPD, termasuk juga DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Dan tentu ini tidak mungkin kita lakukan karena akan mencederai proses demokrasi yang sudah terbangun sangat baik ini. Oleh karena itu memang kalau saya ditanya dan saya sudah suarakan termasuk juga di Partai Golkar di mana saya berasal bahwa ya pemilihan presiden dan pemilu 2024 ini itu sudah harus dilaksanakan. Tidak ada alasan penundaan, tidak ada alasan kegentingan yang memaksa yang membuat pemilu ini harus ditunda. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan juga, ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Sekarang ini, begitu besar, begitu kuat dorongan untuk melakukan perubahan sistem pemilu. Yang sebelumnya sistem pemilu kita sudah pernah kita coba dengan sistem proporsional tertutup. Kemudian kita bangun lagi dengan sistem proporsional setengah terbuka. Dan akhirnya kita mapankan sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka, mendorong sebanyak-banyaknya warga masyarakat, tokoh pemuda, pelajar, mahasiswa untuk kemudian ikut serta dalam pemilu, dan itu kemudian walaupun melahirkan berbagai persoalan-persoalan, tetapi itu adalah pilihan yang paling bijaksana, pilihan yang paling baik. Sekarang ini sedang ada gugatan di Mahkamah Konstitusi menyangkut tentang sistem pemilu 2024 yang akan kemudian didorong kembali menjadi sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup ini tentu akan melemahkan kejuangan demokrasi yang sudah kita bangun 1997, 1998 sampai tahun 2000. Karena apa? Pada saat reformasi 1998 yang dilaksanakan oleh gerakan mahasiswa secara sistematik, secara masif, dan kemudian seluruh wilayah Indonesia. Karena saya termasuk orang yang secara langsung menjadi pelaku utama ya peristiwa 1998. Saya pelaku utama peristiwa 1998 seperti yang dikatakan oleh Bang Hasyim tadi. Apa yang kita lakukan masa itu? Ya, apa yang kita lakukan adalah merubah sistem pemilu. Itu tujuan utama. Akhirnya kemudian itu berhasil kita lakukan. Di mana kemudian sistem kita berubah dari sistem pemilihan partai menjadi sistem pemilihan oleh rakyat. Tapi ini kemudian setelah sekian puluh tahun ini sudah kita bangun dan jauh lebih baik, ini akan dikembalikan kepada sistem partai politik. Saya sebagai orang partai politik juga tidak bersepakat dengan cara itu karena saya dulu kemudian masuk ke ruang-ruang politik, masuk ke ruang-ruang partai politik itu dalam rangka merubah partai politik itu supaya kemudian ideologinya diperkuat untuk kepentingan rakyat. Sehingga kemudian inilah yang kita akan lakukan tanda petik perlawanan terhadap sistem proporsional tertutup ini, karena itu akan sangat merugikan bukan hanya bagi kader-kader partainya, tapi bagi seluruh masyarakat Indonesia yang kemudian berkeinginan masuk ke ruang-ruang politik praktis. Berapa banyak lembaga-lembaga yang kita lahirkan pasca reformasi? Ada Komisi Pemberantasan Korupsi, ada Komisi Yudisial, ada Komisi Pemilihan Umum, ada Komnas Nasional ya Hak Asasi Manusia, dan lembaga-lembaga lainnya. Semuanya itu kemudian sudah terlahirkan dari pasca reformasi. Tapi kemudian ini
proses demokrasi ini akan dilemahkan kembali dengan perubahan sistem politik ini. Dan terakhir saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Hasyim tadi tentu akan banyak kritik ya terhadap kami. Saya berada di partai politik ya, itu satu pertarungan yang sangat genting. Karena saya 10 tahun menjadi ketua KPU Sumatera Utara, memimpin pemilu dengan berbagai kesulitan yang tinggi, dan saya bekerja dengan sangat independen, tanpa ada gangguan, tanpa ada intervensi yang terjadi pada saat itu, tiba-tiba kemudian masuk ke dalam partai politik dengan sistemnya. Ada pergulatan pemikiran Pak Hasyim masa itu. Dan saya bertanya juga ke banyak-banyak senior aktivis dan sebagainya. Karena rata-rata kemudian masuk ke partai-partai politik yang masa itu dianggap partai politik rakyat. Tapi saya sendiri masuk di partai Golkar. Tujuannya apa? Tujuannya agar kemudian ya aktivis-aktivis ini tidak berkumpul di satu partai politik saja. Sehingga kemudian ada upaya perbaikan, ada upaya reformasi, ada upaya untuk kemudian Partai Golkar juga melahirkan kader-kader yang punya ya ideologi yang jelas juga. Sehingga ini yang kemudian saya memilih masuk Partai Golkar dengan harapan kemudian ya kader-kader muda ini juga menjadi bagian dari perubahan itu. Ya, saya pikir itu dari saya. Mudah-mudahan nanti ada kritik yang tajam lah dari kawan-kawan mahasiswa supaya ini menjadi perbaikan bagi kita semuanya. Saya mengundang kawan-kawan mahasiswa yang mau belajar politik di DPRD Sumatera Utara. Sekarang ini di ruangan saya ada 5 orang mahasiswa dari UINSU, dari USU yang belajar politik ya selama mungkin sebulan 2 bulan. Saya ajak mereka ke lapangan langsung melihat bagaimana proses ya sosialisasi reses, sehingga kemudian mereka ada proses pembelajaran yang langsung melihat inilah ternyata tugas-tugas anggota DPRD itu. Tugas anggota DPRD itu tidak mudah. Dari urusan dapur ya warga harus kita urus sampai urusan halamannya juga harus kita urus. Jadi ini bagian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Pak Irham masih ada juga sisa-sisa bahasa aktivisnya, walaupun sudah didominasi suara pejabat. Sudah gaya pejabat ya gitu. Bisa kita ambil beberapa poin dari yang disampaikan Pak Irham Buwana. Yang pertama adalah bahwa produk hukum itu selalu bersinggungan dengan kebijakan politik. Itu suatu keniscayaan, dan di sini hukum itu berkorelasi dengan demokrasi dan politik. Dan pemilu itu merupakan mekanisme ketatanegaraan yang rutin kita laksanakan 5 tahun sekali. Dan sepakat dengan Prof. Hasyim bahwa pemilu itu harus kita laksanakan kecuali ada suatu hal kegentingan yang memaksa untuk menundanya. Dan yang terakhir, isu-isu terkait pemilu, yaitu adanya perubahan sistem pemilu yang menurut Pak Irham Buwana itu melemahkan jiwa-jiwa demokrasi yang kita bangun sejak reformasi tahun 98. Itu tadi yang sudah dipaparkan dari 2 narasumber kita. Selanjutnya kita ini memang sesinya mahasiswa nih, yaitu dialog dan tanya jawab. Saya yakin dari wajah-wajah mahasiswa ini sudah banyak pengen bertanya atau pengen diskusi dengan para narasumber kita yang hadir hari ini. Ini kita buat 2 termin ya. Ini sebelum masuk ke dialog tanya jawab, ya, kita kasih kesempatan, kita break dulu sebentar. Oke. Oke. Baik. Jadi kita break dulu nih untuk teman-teman dipersiapkan. Ada narasumber kita yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Nanti bisa maju ke depan ya untuk bertanya langsung ke 2 narasumber kita. Kita akan kembali lagi nanti di program spesial Membangun Generasi Cerdas. Jangan kemana-mana, pastikan untuk stay tune terus di 99,4 FM Radio Kardopa atau juga live Facebook kita. Bisa saksikan langsung di live Facebook Kardopa 994 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Membangun generasi cerdas dengan tema Taat Hukum Generasi Muda Cerdas Berdemokrasi di Pemilu 2024. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
Baik pendengar Kardopa, buat teman-teman mahasiswa juga yang sudah hadir di sini, para narasumber kita yang juga sudah hadir di program spesial Membangun Generasi Cerdas. Ini kembali mengingatkan ya buat teman-teman, kita sudah 9 kali melakukan. Ulang lagi nggak apa-apa ya, biar puas. Yang pertama tentunya kita hadir tadi di Pasca Sarjana FISIP USU, kemudian MGC yang kedua ada di UIN Kampus 4 Tuntungan, MGC kita yang ketiga ada di Unimed, MGC yang keempat di Universitas Pancabudi, MGC yang kelima di Universitas Prima Indonesia, MGC yang keenam ada di Universitas Dharma Wangsa, kemudian MGC yang ketujuh Universitas Medan Area ya, kemudian yang ke-8 di FISIP USU, dan yang ke-9 Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan. Boleh kasih tepuk tangan lagi. Gak capek tepuk tangan aja kan? Oke, sekarang waktunya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nih jangan lupa juga bisa disaksikan live Facebook kita di Kardopa 994 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Acara kita serahkan kembali ke moderator untuk sesi tanya jawab nih. Silakan. Baik. Untuk Bang Derma Sinaga. Terima kasih Bu Desi. Saya bilang ini bahasanya ini kita dialog aja ya. Mahasiswa boleh bertanya, boleh menyampaikan pendapat, kritik juga boleh, saran, apalagi ada wakil rakyat kita di sini, atau berkeluh kesah juga boleh. Tadi dikasih Pak Wakil Ketua berkeluh kesah juga boleh kan gitu. Mumpung ada Wakil Ketua DPRD Sumatera Jadi Utara. kita berkesempatan ini, biasanya reses itu terbatas, nggak bisa kita ikuti, tapi ini datang ke kampus kita. Jadi kepada adik-adik sekalian kami persilahkan, mungkin ini kita bagi 2 termin pertama 3 orang dulu ya gitu. Bagi yang berkeinginan silahkan angkat tangannya. Boleh kemari? Kalau ketinggian ya. Oke. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Profesor Hasim Purba, dan yang saya hormati Bapak Wakil DPRD Sumatera Utara Bapak Irfan Buana Nasution selaku narasumber hari ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Radio Kardopa yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk berada di forum ini. Perkenalkan, nama saya Elza Izara. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan. Yang ingin saya sampaikan yang ingin saya tanyakan pada hari ini adalah apa bentuk partisipasi kami yang dapat kami lakukan sebagai mahasiswa untuk melakukan pengawasan dalam pemilu 2024. Jika melihat dari asas pemilu kita yang luber jurdil. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Yang pertama, nah seperti yang kita tahu, pemilu itu kan untuk khalayak umum ya Pak ya. Diselenggarakan memang untuk masyarakat luas. Kenapa? TNI dan Polri itu tidak diberi kesempatan dalam mengikuti upacara pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Yang kedua, pastikan pemerintah menggelontorkan dana untuk pemilu dalam periode 2024 nanti. Kami sebagai masyarakat, selaku masyarakat, ingin mengetahui atau ingin mengetahui dana itu dihabiskan kemana atau digelontorkan kemana. Karena kan kami sebagai masyarakat juga pengen tahu dana itu dihabiskan kemana. Karena seperti yang udah kita tahu dan banyak juga udah nggak jadi rahasia umum lagi Pak. Udah jadi rahasia publik lah mungkin bisa dibilang ya Pak ya. Wakil rakyat ini kebanyakan korupsi. Jadi ya iya Pak ya. Iya. Kebanyakan, nggak semua. Saya nggak bilang semua, kebanyakan. Oknum gitu ya. Oknum tertentu. Mungkin saya percaya Bapak nggak bakalan seperti itu. Amin. Bapak amanah dan terpercaya mungkin ya Pak ya. Tapi saya pengen tahu nih Pak, sebagai masyarakat ya transparan gitu terhadap masyarakat, kemana dana itu digelontorkan atau disalurkan. Sementara kan ya uang dari pemerintah itu uang dari rakyat juga. Ada istilah dari rakyat untuk rakyat gitu kan Pak. Ya sebagai rakyat ya juga saya berhak tahu kemana dana itu digelontorkan. Karena ya
takut terjadi aja hal-hal seperti itu Pak, yang korupsi-korupsi nggak jelas itu. Gunanya sih apa untuk korupsi gitu? Padahal kan sama-sama menikmati fasilitas yang ada di negara Indonesia ini, tapi kenapa sampai korupsi? Begitu aja sih Pak. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Satu lagi di kesan pertama. Sebelum dijawab, ya silakan Abang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Prof. Hasim Purba sebagai dekan kami. Selanjutnya yang saya hormati juga Wakil Ketua DPRD Sumut, Pak Irham Buana. Saya ingin bertanya, sebenarnya ada 2 pertanyaan gitu. Yang pertama, mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Ansarullah. Saya mahasiswa Universitas Harapan Medan di semester 6. Saya ingin bertanya tentang generasi muda yang tadi baru saya baca bahwasanya angka kepekaan politik gitu di generasi muda di era kelahiran dari 2000 hingga 2005 gitu. 2000 hingga 2002 lah, karena usianya udah menjadi WNI gitu ya. Sudah dewasa gitu. Karena di usia tersebutlah mereka sudah ditetapkan sebagai rakyat Indonesia gitu. Angka kepekaan politik itu berkurang drastis sih gitu, Pak. Nah, itu kira-kira tugasnya siapa sih gitu? Untuk meningkatkan kepekaan itu tadi, karena angka golput itu semakin tinggi gitu. Nah, gitu. Angka golput itu semakin tinggi dari per periodenya gitu. Sementara ya kalau misalnya gini, kalau kami menasihati sesama kami itu pasti ya siapa sih lo gitu? Siapa sih kamu gitu? Ibaratnya ya ketika sesama usia itu saling menasihati itu kayak nggak diterima gitu. Nah, jadi itu tugasnya siapa? Untuk meningkatkan kepekaan itu tadi. Nah, kenapa? Agar mahasiswa itu kembali kepada masa-masa kritisnya gitu, Pak. Itu. Meningkatkan kepekaan dan kepedulian mereka terhadap dunia politik. Apalagi mahasiswa hukum kan, yang Bapak bilang tadi bahwasanya satu helaan nafas gitu. Hukum dan politik ini gitu. Itu sih, Pak. Itu pertanyaan saya pertama, tugasnya siapa gitu untuk meningkatkan kepekaan. Yang kedua, terkait dengan sistem proporsional terbuka dan tertutup tadi. Dan udah beberapa periode terakhir itu menggunakan sistem proporsional terbuka di pemilu, Pak. Apabila seandainya gitu, Pak, karena kita nggak tahu kan situasi politik yang ada di atas gitu, Pak. Kira-kira apa sih konsekuensi atau resiko atau dampak lah negatif yang terjadi gitu apabila sistem proporsional tertutup itu dilakukan kembali, Pak? Itu sih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Ada 3 pertanyaan ya. Ini lumayan kritis pertanyaannya. Yang pertama ini dari Elza Aizara ya. Yang pertanyaannya, apa bentuk atau peran partisipasi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ya dalam pemilu demi mencapai asas pemilu yaitu luber dan jurdil. Ini mungkin bisa dijawab oleh kedua narasumber kita juga. Yang kemudian yang kedua dari Alwi Pratama, pemilu itu untuk halayak luas. Ada 2 pertanyaan ya, kenapa TNI Polri tidak ikut pemilu? Dan yang kedua pertanyaan adalah anggaran pemilu yang besar itu dihabiskan kemana saja gitu. Bentuk transparansi penggunaan anggaran itu seperti apa gitu, biar rakyat mengetahui. Kemudian yang ketiga dari Ansor ada 2 pertanyaan juga, bahwa berdasarkan data yang didapatkan generasi 2000-an, ini bisa kita sebut generasi Z ini sekarang kan, bukan lagi milenial tapi Gen Z, berkurang drastis kepeduliannya akan pemilu dan ditandai dengan minimnya partisipasi mereka ikut pemilu, banyakan golput itu. Ini mungkin sebagian malas bangun pagi juga ini, bangunnya siang jadi nggak sempat waktunya nih. Yang jadi pertanyaannya, peran siapa yang bisa mengajak generasi muda itu akan kepeduliannya dan kepekaan akan politik? Kemudian yang kedua pertanyaan adalah dampak negatif dari sistem proporsional tertutup. Jadi itu 3 pertanyaan, mungkin kita dahulukan dari Prof. Hasim dulu ya, Prof. Hasim atas 3 pertanyaan tersebut. Pada Prof. Hasim kami persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya ini
Saya tak sangka tadi muncul pertanyaan begini, ya kan? Sampai mau transparansi anggaran pemilu, ngeri kalian ini, Bah. Iya kan? Nanti tahu KPK ditangkap itu. Ya kan? Apa bentuk partisipasi mahasiswa dalam pemilu tahun 2024? Ya kan? Banyak sekali bentuknya. Saya nggak tahu, entah ada kalian ini yang sudah anggota apa PPK ya, pencatat pemilu apa itu? Ada. Itu bisa diikuti secara formal, ya kan? Di luar formalnya bisa menjadi pemantau pemilu. Saya pemilu tahun setelah reformasi pernah ikut jadi pemantau pemilu, ya. Tapi independen. Saya cari sendiri dananya, ya. Saya nggak mau didanai waktu itu karena nanti nggak independen. Saya cari sendiri dananya untuk Sumatera Utara. Saya nggak ingat tuh pemilu habis reformasi 99, terus pemilu tahun berapa lagi? 2004 ya. Itu saya ambil diatur dalam undang-undang pemilu pemantau. Mahasiswa bisa melakukan ini, ya, melakukan ini. Dan saya berharap mahasiswa jangan diam dong. Melakukan ini, ya, pemantau pemilu. Kemudian bisa juga secara formal nanti jadi saksi di TPS itu. Jangan diam aja di rumah nengok gadget aja segala macam, orang sudah di TPS dicuri orang, dicucui orang kartu itu, nggak ada pemantauan di situ. Jadi saksi, tawarkan jadi saksi. Saya dulu jadi relawan untuk memantau dulu, ya. Boleh mahasiswa, boleh. Itu bahagian daripada tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, sebagai generasi cerdas, ya, generasi mahasiswa. Kemudian apalagi tadi pertanyaan dari saudara Alwin, ya, pemilu untuk kalangan TNI dan Polri. Ya, memang undang-undang TNI dan undang-undang kepolisian negara Republik Indonesia mengharuskan mereka untuk independen, tidak ikut dalam pemilu. Kenapa? Kalau nanti orang itu ikut pemilu, nanti ada polisi partai X gitu kan, nggak enak nanti kan. Nanti kalau di luar partainya itu ditangkapi, ya kan? Atau TNI partai G. Bukan Golkar maksudnya, ya. Nanti partai U dihajarnya, ya kan? Jangan. Makanya TNI dan Polri itu adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Ya, maka dia independen, mengawal. Siapa yang menang di pemilu itu dia harus dukung, hormati, dan dia mengawal pemilu itu, ya. Undang-undangnya seperti itu. Karena kalau nanti itu diikut Polri ataupun TNI berpolitik, itu berbahaya negara ini. Karena mereka punya kekuasaan di bidang pertahanan dan keamanan masyarakat, ya. Jadi ini berbahaya. Jadi itu saya sependapat tetap aja dipertahankan itu. Tapi kalau keluarganya boleh, ya. Kemudian dana pemilu, ya, nyeri bunga nih. Dana pemilu paling besar tahun ini 2024, 76,6 miliar. Triliun, maaf, triliun. Kalau kalian belikan itu kerupuk jange, nggak muat Universitas Harapan ini. Mungkin sampai ke Padang Bulan kalian susunlah kerupuk jange semua. Dana yang 76 miliar itu. Ya, apalagi kalau kalian belikan onde-onde. Lempar-lemparan kita bisa. Bagaimana? Banyaknya dana itu. Ini dana paling besar sejarah pemilu di Indonesia. Saya nggak tahu. Saya maunya ini KPU, ya, ini melalui suara ini bisa apa nanti kalau dibuatkan di YouTube ini, KPU transparan lah. Budgeting sudah e-budgeting sekarang. Untuk apa yang 76 triliun ini? 76,6 triliun hasil kesepakatan Komisi 2 DPR RI dengan KPU yang sudah ditandatangani tahun yang lalu. Ngeri ini, 76 triliun ini. Ya, itu nanti akan digunakan oleh penyelenggara pemilu baik KPU-nya maupun Bawaslu-nya. Bawaslu-nya lain lagi Pak Iram, ya. Lain lagi anggaran Bawaslu, banyak kali. Makanya anggaran yang begitu mahal, kalau kita tidak berhasil melahirkan pemimpin, baik itu di eksekutif maupun legislatif maupun di DPD nanti, aduh konyol kali lah kita. Ya kan, bagus bentuk kita kerajaan kita nanti enak, ya kan? Tapi kan nggak sesuai dengan undang-undang. Ya, saya minta ini transparan. Kalau bila penting, mahasiswa Fakultas Hukum bikin tulisan di artikel ataupun di opini di koran. Nanti saya bantu kapan tulisannya saya terbitkan di media. Saya bantu. Bagaimana transparansi anggaran pemilu yang begitu hebat banyaknya, ya kan? Itu kalau disalahgunakan itu sangat berdosa sekali. Dan
bisa ditangkap sama KPK nanti, ya. Saudara Nasrullah tadi mengatakan generasi muda banyak yang tidak peduli. Ini jadi pelajaran sama kita. Generasi muda, apalagi tahun 2000, kelahiran tahun 2000. 2000, tahun 2000 itu kan nanti usianya udah 24 tahun itu kan. Udah ikut pemilu. Ini kalau tidak diberdayakan ini dari sekarang, lu kasihan, sayanglah pemilu ini digunakan orang-orang yang jahat atau orang-orang yang tidak bertujuan baik dengan republik ini. Generasi muda jangan abai. Ya, jangan abai. Golput dari dulu, penyakit golput ini nggak bagus. Saya dari dulu paling tidak suka, zaman Orde Baru pun saya sudah ikut juga, ikut-ikutan di kampanye. Tapi tetap saya kampanyekan jangan golput. Karena golput itu adalah suatu pilihan yang sesat menurut saya secara politik. Sesat politik. Makanya ya kalau saya ya kembangkan kalian, mungkin pemilu yes, golput no. Ya kan? Bikin slogannya Pak Bak Peter ya kan? Pemilu yes, golput no. Nggak usah golput. Kalau golput Anda, ini pemilu akan jalan. Proses ini akan jalan terus. Kalaupun kita ada generasi muda golput, tetap aja quorum itu, dianggap sah itu. Tapi nggak ada partisipasi kita. Negara ini bisa diambil orang-orang yang tidak sesuai dengan nanti misinya, dengan tujuan bangsa ini didirikan. Apa tujuan bangsa ini didirikan? Ya, melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Itu tujuan konstitusional kita. Kalau generasi muda tidak peduli dengan ini, abai, waduh kemana nanti bangsa ini dibawa? Kami ini, saya udah usia di lebih dari 50 ya, jalan mau 58 ini. Ya kalau saya nanti kalian ya kami jadi berdosa juga. Berarti kami gagal mewariskannya. Apalagi Anda mahasiswa. Mahasiswa Fakultas Hukum harus menjadi corong bagaimana pentingnya bernegara ini, termasuk bagaimana pentingnya pemilu ini kita kawal supaya menjadi pemilu bersih, jurdil, dan bermartabat kalau bisa lagi, ya. Jadi tidak dilakukan seperti yang jangan golput lah. Kemudian nanti Pak Ilham bisa tambahin lagi. Ini saya proporsional dan terbuka, proporsional tertutup. Ini memang perdebatan, ya. Kalau dulu proporsional tertutup, itu kita seperti kata orang beli kucing dalam karung. Tak tahu kita yang mau pilih siapa itu, yang kita pilih partainya, akhirnya suka-suka ketua partai nanti menentukan siapa yang jadi. Ya kan, kalau saya ketua partai, nanti suka-suka saya, yang konstituennya cuma satu orang, itu pula yang saya bikin jadi. Yang konstituennya ada 100.000 karena saya jijik nengok dia, nggak jadi saya bikin. Kan nggak tersalurkan aspirasi konstituen. Tapi kalau terbuka, Bapak Ibu boleh pilih. Ada calon, misalnya Pak Ilham calon, kalau nanti si Andi calon, itu bisa Anda pilih langsung namanya. Maka terbuka. Jadi pilihan ini memang kita dari dulu sudah melalui tahapan-tahapan proses perubahan. Tapi menurut saya, kalaupun ada wacana yang mengatakan pemilu tertutup, proporsional tertutup, saya lebih mendukung proporsional terbuka. Karena saya akan tahu kemana suara saya itu di DPR pusat ini yang kupilih, di dapil saya. Untuk DPRD provinsi, partai ini, orangnya ini yang saya pilih. Untuk DPRD kabupaten atau kota, partai ini yang saya pilih, tapi orangnya si ini. DPD udah jelas, itu orangnya kan. Nah, Pilpres juga udah, tapi saya lebih cenderung terbuka itu, dan sekarang masih terbuka ya Pak Ilham ya, kondisi undang-undangnya masih terbuka. Banyak juga partai-partai saya dengar yang menolak itu kalau dibuat tertutup. Mungkin dia masih reformis pemikirannya, belum balik kepada yang ortodoks ya. Saya pikir itu dari saya. Tugas partai politik juga mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendidik masyarakat supaya melek politik. Kalau makin banyak orang golput, yang salah juga ikut dosanya itu partai politik, ya. Partai politik juga berdosa, nanti dituntut di neraka itu. Berarti kau tidak melakukan waktu itu tugas-tugas sebagai pendidikan politik kepada masyarakat. Kami akademisi sudah saya sampaikan. Ini kan dicatat malaikat ini. Pak Hasim tanggal sekian difasilitasi Radio Kardopa udah menyampaikan ini kepada masyarakat. Datang malaikat, udahlah kau udah dibebaskan, kau masuk surga lah kau katanya. Masuk surga saya gara-gara ini. Ini amal ibadah.
Ya, amal ibadah ini mencerdaskan dua bangsa. Saya pikir itu aja moderator dari saya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Prof. Hasim. Langsung aja kita lanjutkan tanggapan dari Bapak Irham Buwana Nasution. Bapak kami persilakan. Ya, saya dulu ketika Direktur LBH Medan dan hampir setiap hari demonstrasi di jalan 97 sampai terakhir saya memimpin aksi 99, lebih kurang 10.000 petani ke kantor Gubernur Sumatera Utara. Salah satu yang kita tuntut adalah perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan yang pro rakyat, yang kemudian bisa rakyat menikmati perubahan itu. Termasuk kita berdemonstrasi dalam rangka merubah sistem pemilu. Karena pada masa itu sistem pemilu kita menganut sistem sentralistik, di mana seluruh kepentingan rakyat, seluruh kepentingan pemilih, dan seluruh hasil pemilu dikembalikan kepada partai politik. Termasuk ketika yang saya sebutkan tadi, sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup adalah, di satu sisi dia lebih sederhana. Yang kedua, meminimalkan anggaran. Anggaran mungkin lebih efisien, karena surat suara lebih kecil. Kemudian konflik horizontal pada banyak kasus mungkin bisa dihindarkan. Tetapi kemudian mengurung ya hak rakyat untuk memilih ya calonnya, baik itu calon DPR dan seterusnya sampai ke DPRD kabupaten kota. Yang kedua, mengurangi ya hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. Yang setiap orang sebetulnya, seperti dikatakan Bang Hasim tadi, punya dukungan 10.000, 20.000, yang berminat kemudian menjadi calon anggota legislatif, semakin kemudian akan berkurang. Yang berikutnya, saya hampir bisa pastikan ketika proporsional tertutup ini diberlakukan, tingkat partisipasi pasti rendah. Tingkat partisipasi pemilih mengunjungi TPS itu akan sangat rendah. Karena tidak ada yang kemudian punya semangat bersamaan dari seluruh calon anggota legislatif untuk menyuarakan pentingnya pemilu. Dan akhirnya kemudian kekuasaan itu berada di partai politik. Itulah ya kelemahan dari sistem proporsional tertutup. Kalau kemudian sistem proporsional terbuka diberlakukan, ya pernah dalam pemilu 2009 yang lalu ketika masih menjabat sebagai ketua KPU, nama, nomor urut, gambar caleg, itu kita cantumkan di surat suara. Artinya orang tidak hanya memilih nama, tapi dia kenal calegnya. Dan itu jauh lebih aman. Karena kemudian ketika proporsional terbuka dilakukan, orang bisa memilih 3 pilihan. Memilih gambar partai itu sah, berarti suara diserahkan kepada partai. Memilih caleg itu sah, suara diserahkan ke calegnya. Memilih gambar partai dan caleg itu sah, suara diserahkan kepada calegnya. Jadi ada pilihan-pilihan. Tapi kalau kemudian hanya memilih tanda gambar partai, maka kemudian yang punya kekuasaan penuh itu adalah pimpinan partai politik pada tiap tingkatan. Dan saya menolak sistem itu karena saya bagian dari orang yang melahirkan sistem proporsional terbuka untuk mendorong semakin tingginya partisipasi rakyat untuk ikut dalam pemilu. Apa partisipasi yang bisa kita lakukan? Saya ini sebetulnya dulu adalah masyarakat sipil. Kalau dalam bahasa dulu kami namanya demonstran. Dan kita demonstrasi melawan kekuasaan, menentang segala kesewenang-wenangan itu tidak ada urusan-urusan politik. Ya demo-demo saja. Ya jalan-jalan saja. Tidak ada kemudian yang mendanai demo itu. Tidak ada. Itu karena memang dorongan kita masa itu 97 sampai 99 kita perlu perubahan. Harus dilawan. Makanya kemudian pasca 99 lahirlah lembaga-lembaga politik yang saya sebut tadi. Salah satunya adalah Komisi Pemilihan Umum. KPU itu adalah salah satu lembaga politik hasil reformasi. Masa itu termasuk mungkin Bang Hasim, ratusan kawan-kawan aktivis kita kompromikan bersama. Pasca rejim Orde Baru, ini mau kemana dibawa ini perjuangan ini?
lawan sudah tumbang. Mau dibawa kemana? Semua serba bingung. Ada yang sebagian tetap bertahan di lembaga swadaya masyarakat dengan isu-isu yang diangkatnya, tapi sebagian besar itu kemudian memilih pilihan-pilihan politiknya. Ada yang masuk partai politik, ada yang menjadi ketua Komnas HAM, ada yang kemudian saya memilih menjadi Komisi Pemilihan Umum. Itu salah satu partisipasi yang bisa kita lakukan dalam rangka ya ikut dalam pemilihan umum. Saya menjadi ketua KPU itu sangat muda, umur 30 tahun. Selama 10 tahun saya memimpin KPU, dan kemudian kawan-kawan mahasiswa masa itu saya berdayakan. Kalau tidak percaya, coba cek. Saya berdayakan kawan-kawan mahasiswa itu pertama menjadi penyelenggara pemilu. Saya ajak sebanyak-banyaknya kawan mahasiswa, mulai dari HMI, PMII, PMKRI, apalagi GMKI, yang lain-lain, KNPI. Ayo kita sama-sama menjadi penyelenggara pemilu. Makanya pada saat itu 2003, 2013 penyelenggara pemilu itu hampir 70% anak muda. Hampir 70% anak muda. Mereka menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten kota, menjadi Bawaslu, menjadi PPK tadi, panitia pemilihan kecamatan, menjadi panitia pemilihan kelurahan, menjadi panitia di tingkat TPS. Dan akhirnya ada yang kemudian kita dorong menjadi pemantau. Menjadi pemantau juga adalah bagian dari partisipasi. Saya bagian dari yang awalnya 99, pemilu 99, saya adalah pemantau. Kalau kawan-kawan pernah tahu Anfrel, ya Anfrel itu masa itu didirikan oleh Todung Mulya Lubis. Kita LBH bagian dari itu. Kita menjadi pemantau. Sah. Atau kemudian menjadi saksi di TPS, atau menjadi relawan di luar TPS. Banyak hal yang bisa dilakukan. Kemarin saya dorong kawan-kawan, ya ini sedang seleksi penyelenggara pemilu. PPK sudah selesai. PPS sudah selesai. Bulan Mei ini dimulai seleksi KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, kemudian masuk KPU Kabupaten Kota. Ayo kawan-kawan yang memenuhi syarat dari usia, pengalaman untuk menjadi penyelenggara pemilu. Itu bagian dari partisipasi kita. Ya. Jadi kawan-kawan mahasiswa bukan harus menunggu di kampus. Saya harus jujur katakan, saya ini anak kampung. Saya anak Deli Tua, lahir besar di Deli Tua. Saya dalam usia 23 tahun, saya sudah ketua senat. Dari ketua senat saya keluar, kemudian saya menjadi volunteer di LBH Medan. Menjadi volunteer di LBH Medan, akhirnya menjadi direktur LBH Medan. Itulah. Dan bukan semudah kita kemudian hari ini kita bilang A menjadi A. Itu akan kita tunggu hasilnya 10-20 tahun yang akan datang. Jadi tata kelolalah diri sendiri mulai hari ini. Apa yang mau kita capai umur 40 tahun. Saya orang yang sangat percaya pada perencanaan hidup. Sehingga setiap langkah saya rencanakan. Tidak bisa simsalabim langsung jadi. Hanya Allah yang bisa katakan kun fayakun, jadilah lalu jadi. Tidak bisa. Kita harus rencanakan hidup kita. Itu satu hal. Yang kedua, ini bagian dari transparansi anggaran. Ya, transparansi anggaran, benar kata Bang Hashim, pemilu kali ini memang pemilu terbesar, kolosal dengan anggaran 76 triliun. Tapi kawan-kawan yakinlah bahwa anggaran itu bukan kemudian dilihat begitu saja. Kenapa? Anggaran 76 triliun itulah yang kemudian menjadi anggaran pemilu di tingkat nasional, mulai dari logistiknya, ya, sampai kemudian anggaran KPU Sumutnya, KPU Provinsinya, KPU Kabupaten Kotanya, PPK-nya, PPS-nya, petugasnya di TPS. Itulah kemudian menjadi satu anggaran yang besar. Kalau kita lihat total anggaran, memang besar. Kalau total anggaran. Dan tentu mereka tidak akan main-main dalam soal anggaran. Banyak contoh kasus yang ketika kemudian kita permainkan anggaran ini. Banyak contoh kasus. Pengalaman saya mengelola anggaran pemilu di Sumatera Utara. Anggaran Pilgubsu tahun 2013 itu lebih kurang 400 miliar. Jangan kawan-kawan bayangkan mudah mengelola anggaran ini. Tidak mudah.
Apalagi kita dari masyarakat sipil yang tak paham-paham soal anggaran. Makanya saya masa itu didampingi oleh namanya BPKP. BPKP inilah yang secara internal ya mengawasi anggaran. Sehingga kemudian kita bisa lebih terencana. Dan kawan-kawan boleh juga ya untuk minta ke KPU Sumut. Saya dulu begitu, saya buka akses itu. Minta ke KPU Sumut, anggaran pemilu KPU Sumut itu berapa? Untuk logistiknya berapa? Untuk penyelenggaranya berapa? Untuk pemantaunya berapa? Itu bisa. Gitu. Bisa diminta. Gitu. Termasuk anggaran DPRD. Seperti yang kata Pak Hasim. Anggaran DPRD Sumut itu berapa? Anggaran APB itu berapa? Kalau kawan-kawan mau, buku APB itu saya kasih sama kawan-kawan. Silakan analisis, silakan kuliti, lihat di mana yang salah, demo DPRD. Karena memang ya menjadi politisi ini nggak mudah. Kenapa? Godaan banyak. Periode yang lalu anggota DPRD Sumut 100 orang diperiksa KPK. Bahkan 54 orang sudah menjalani pendidikan Sekolah. Apa kita masih mengulangi hal seperti itu lagi? Saya berkomitmen tidak. Karena apa? Saya salah satu pendiri Forum Indonesia Transparansi Anggaran Sumatera Utara. Saya salah satu pendirinya. Yang kalau kawan-kawan nanti mau magang juga di situ, saya persilakan. Di Fitra itu, menganalisis anggaran APBD provinsi, kabupaten kota, bahkan kawan-kawan boleh menjadi ya narasumbernya. Saya salah satu pendirinya. Saya salah satu juga pendiri Kontras Sumut. Kalau kawan-kawan mau ya belajar tentang asasi manusia, tentang bagaimana investigasi terhadap pelanggaran HAM, saya rekomendasikan ke Kontras Sumut. Silakan. Gitu. Silakan lakukan. Sehingga ruang ini kita buka. Jangan, makanya saya bilang, jangan kawan-kawan mahasiswa berdiam diri di kampus. Carilah jalan kemanapun. Kalau saya, jujur saya katakan, saya bisa kuliah karena diri saya. Kalau berharap pada orang tua, tidak. Orang tua sudah lepaskan, tamat SMA, kalau mau kuliah, kerjakan. Saya cari jalan saya. Makanya itu yang saya katakan, ya kembali ke anggaran tadi, itu boleh dibuka. Kalau mau buka anggaran APBD, di ruangan saya ada. Saya kasih nanti bukunya, kawan-kawan analisis, oh ini anggaran DPRD, ini gaji DPRD, nampak semua di situ. Ini untuk anggaran bansos, ini untuk apa, semua nampak di situ. Dan salah satu pesan tadi, dari Bang Hasim, saya ingat, sepengetahuan saya sebelum ini, sebetulnya ada anggaran beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu. Ada anggaran beasiswa itu. Saya nggak tahu lah di prodi ini apakah itu masih tercantum ya, atau tidak ya. Tetapi pengetahuan saya ada anggaran beasiswa. Tetapi memang saya sekarang ini saya di tiap-tiap sekolah, tapi saya utamakan sekolah swasta nih. Di sekolah swasta saya sudah jalan hampir seminggu ini. Tiap sekolah saya kasih beasiswa mandiri dari saya, ya gratis uang sekolah selama 1 tahun. Tapi itu memang saya prioritaskan bagi mereka-mereka yang kurang mampu. Ini akan berlanjut terus dan itu tentu berasal dari uang pribadi. Tidak mungkin kita berharap lagi dari dari mana-mana, dari uang pribadi. Harapannya itu menjadi stimulan saja, penyemangat saja agar mereka bisa terus bersekolah begitu. Kemudian apa lagi tadi? Sudah saya jawab lah semuanya. Terima kasih. Udah terjawab semua Pak. Kendala waktu Bang, mungkin kita tidak bisa menerima pertanyaan lagi. Langsung kesimpulan moderator nih. Baiklah, memang kendala waktu dan semangat pertanyaan dari mahasiswa tadi butuhkan jawaban yang sangat panjang juga. Sampai kita dengar curhatan dari Pak Irham Buana cukup seru. Saya juga terpana gitu. Karena saya juga dulu jadi aktivis baru setengahnya aja nggak nyampe apa yang dilakukan Pak Irham Buana gitu. Saya kira kesimpulan bisa kita ambil bahwa menjadi generasi muda sebagai mahasiswa kita harus peduli, aktif, belajar tentang pemilu, politik, hukum,
kita harus lebih bisa lagi, apalagi bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang notabene mempelajari pasti tentang pemilu, politik, itu kita terlepas dari pelajaran itu juga yang kita pelajari, lebih peduli dan banyak hal-hal yang bisa dikembangkan untuk partisipasi kita dalam pesta demokrasi pemilu di 2024. Yang paling utama adalah kemauan kita. Penyakit generasi muda sekarang ini adalah terlalu lalai dengan waktu main game online dan dengan gadgetnya gitu. Kebanyakan di kamar, bisa setengah hari di kamar, itu membuang waktu. Marilah kita menjadi mahasiswa yang aktif, peduli dan lebih cerdas, banyak belajar. Saya kira itu yang bisa saya simpulkan. Saya sebagai moderator mungkin di sana sini banyak hilap. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para narasumber, kepada Bapak Wakil Ketua DPRD. Sekali lagi saya sebutkan, Bapak ini adalah Wakil Ketua DPRD dari fraksi Partai Golkar, Dapil Sumut 1. Bukan kampanye, saya hanya menjelaskan asal-usul beliau gitu. Jadi mungkin sebagian dari sini adalah konstituen beliau gitu. Masyarakat Medan A ya, Medan apa ya. Jadi begitu, saya selaku moderator mengundurkan diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Derma Sinaga sebagai moderator kita siang hari ini. Acara akan segera berakhir. Aku pengen tanya dulu ke teman-teman, puas dengan jawaban narasumber, terutama Wakil Ketua DPRD kita. Puas kah? Lebih kencang biar Pak Irham senang nih. Puas nggak? Kalau nggak puas, bisa dibicarakan baik-baik nanti ya Pak ya. Kalau mau datang ke kantor DPRD, dipersilakan tuh sama Pak Irham tentunya. Baik pendengar Kardopa, dan untuk teman-teman narasumber kita juga yang sudah hadir di sini, para dosen dan dekan juga dari Universitas Harapan Medan. Acara akan segera kita akhiri untuk spesial program Membangun Generasi Cerdas dengan tema kita hari ini, dengan taat hukum generasi muda cerdas berdemokrasi di pemilu 2024. Tentunya kita harus menjadi pemilih yang cerdas ya buat teman-teman ya. Jangan sampai golput lagi di 2024 nanti. Kita harus pamit dulu. Yang jelas sampai ketemu tentunya di program spesial Dialog Membangun Generasi Cerdas. Untuk selanjutnya di mana Pak Peter? Oh belum. Tunggu informasi dari Pak Peter selanjutnya ya. Tapi ini acara akan tetap berlangsung ya Pak ya, untuk program yang sangat luar biasa sekali Membangun Generasi Cerdas. Saya Desi harus pamit. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan kita di live Facebook Kardopa 994 FM, atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Mahasiswa, yo! Hidup mahasiswa, yo! Hidup mahasiswa, yo! Talk Radio Medan.